Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama badu. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu yang saya muliakan. Alhamdulillah bisa silaturahim melalui ruang Zoom ini. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Abdul Wahid Maktub ya sebagai Sohibul Halqah pada malam hari ini. Saya juga tadi menyimak Bapak Profesor Dr. Imam Suprayogo, guru kita semua. Dan juga saya melihat dalam ruang Zoom ini juga banyak sekali ya para cendik-cendikia, Bapak-bapak dan Ibu yang sangat terhormat, semoga semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Amin. Di halaqah ini dari awal, tetapi saya mengambil dari apa yang disampaikan Pak Abdul Wahid Maktub tadi ya, beliau menyinggung bahwa saya pernah hadir di muktamar ya tentang tajdid al-khitab ad-dini di Kairo yang dilaksanakan oleh Al-Azhar. Saya ingin memberikan satu konteks yang lebih luas ya terkait dengan tajdid al-fikri dini atau al-khitab ad-dini. Dalam arti bahwa terus terang memang saya kebetulan sekarang diamanahkan sebagai ketua alumni Al-Azhar untuk di Indonesia menggantikan Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab. Nah, Al-Azhar dalam beberapa tahun terakhir, Bapak-bapak dan Ibu, itu punya 5 concern. 3 diantaranya terkait dengan pemikiran keagamaan, dan yang 2 terkait dengan al-insaniyah atau aspek kemanusiaan. Yang terkait dengan keagamaan itu pertama adalah tafkik al-fikril mutatarrif. Jadi mendestruksi atau mempreteli pemikiran-pemikiran ekstrim. Nah, kata mempreteli ini menggambarkan upaya intelektual yang dilakukan oleh Al-Azhar secara sangat mendasar ya, untuk merespon ya dan meluruskan basis-basis argumentasi yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang mengusung ekstremitas dalam beragama yang dicerminkan dengan mudahnya mengkafirkan, mudahnya memfasikkan, dan mudahnya membid'ahkan. Itu yang pertama concern Al-Azhar, yaitu tafkik al-fikril mutatarrif. Yang kedua adalah tajdid al-khitab ad-dini, yaitu pembaharuan di dalam al-khitab ad-dini. Al-khitab ad-dini ya kalau kita maknakan secara gampang adalah bagaimana menghadirkan keberagamaan ya di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita membangun narasi-narasi keagamaan di ruang publik. Apa yang mesti kita hadirkan di ruang publik? Apakah kita, mohon maaf, misalnya katakanlah sebagai ulama, sebagai cendekiawan muslim, karena bisa dikatakan sebagai para juru bicara Islam. Apakah kita sebagai para juru bicara Islam ini sudah benar-benar mampu menghadirkan mahasinul Islam di ruang publik? Hal-hal yang baik tentang Islam, ataukah itu sebenarnya kita menghadirkan narasi yang membuat orang menjauh dari Islam? Dulu bahkan Sayyidina Umar juga pernah mengatakan la tubaghidullaha ila ibadihi, jangan membuat Allah itu dibenci oleh hambanya. Apa Allah dibenci oleh hambanya adalah ketika kita menghadirkan untuk yang menyebabkan orang justru menjauh. Nah, itu menjadi konsep dari Al-Azhar, al-khitabuddini atau narasi keislaman itu betul-betul kita mampu hadirkan dengan baik. Nah, banyak di antara bahan ya, Bapak-bapak dan Ibu, kalau kita lihat misalnya referensi-referensi keislaman yang kita tidak sedikit di antaranya rujukan-rujukan atau katakanlah kitab-kitab turos ya, yang kita konsumsi dan kemudian kita jadikan sebagai bahan pengajaran Islam, itu tidak sedikit di antaranya yang ditulis ya fi asril inhitat. Ketika satu karya ya, katakanlah satu tulisan, satu buku, satu kitab itu ditulis ya dalam katakanlah dalam
era kemunduran, dalam era kekalahan, maka pasti di dalam karya itu akan terrefleksikan ya suasana kebatinan kolektif dari masyarakat yang kalah itu. Di situ ada semangat apologetik, ada semangat menyalahkan orang lain, dan seterusnya gitu. Nah, karena itu Al-Azhar menyampaikan bahwa terhadap turos ya, kita harus memiliki sikap itu nuqaddiru walakin la nuqaddisu. Kita mengapresiasi tetapi tidak mensakralkan. Artinya tetap ada upaya-upaya kritis, konstruktif ya di dalam membaca turos ya, sehingga turos itu bisa diperlakukan secara proporsional. Tidak jarang ya ketika hari ini misalnya kita mendengar ada narasi-narasi keagamaan yang ya dalam konteks misalnya berbangsa dan bernegara misalnya ya, ada narasi misalnya bahwa seharusnya kita sebagai umat Islam itu satu-satunya yang valid adalah misalnya menggunakan sistem khilafah. Kenapa ya? Karena sistem khilafah itu yang ada di dalam kitab fikih gitu. Kenapa dalam kitab fikih itu yang dibahas adalah sistem khilafah? Karena itulah sistem yang ada pada waktu itu gitu. Kalau pada masa abad pertengahan saat kitab-kitab fikih itu diformulasikan, itu sudah ada sistem pemerintahan republik, maka yang ada di kitab fikih juga adalah sistem pemerintahan republik yang dibahas gitu. Jadi dengan kata lain bahwa formulasi-formulasi hukum itu tidak semuanya ya bisa dilepaskan ya. Tidak serta-merta bisa dilepaskan dari konteks sosial, politik, ekonomi dan budaya yang ada pada masa ketika hukum-hukum itu diformulasikan. Nah, karena itu perlu untuk terus-menerus ya kita berikhtiar untuk mengkaji ulang ya tentang narasi keagamaan yang ada sehingga kita bisa menghadirkan mahasinul Islam atau keindahan Islam dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga menjadi concern Al-Azhar juga adalah dhawabitul ifta wal fatwa. Jadi rambu-rambu di dalam masalah fatwa. Ya, kan kita tahu bahwa di dalam rumusan para ulama itu harus ada pembedaan yang jelas antara faqih, mufti dan qadhi. Ya. Siapa faqih? Faqih itu orang yang ngerti hukum agama. Dia baca kitab, dia tahu misalnya menurut mazhab Hanafi hukumnya gini, menurut mazhab Hambali kayak begini, menurut mazhab Maliki dan yang lain dan seterusnya. Dia baca buku, dia baca kitab, dia mengerti, dia faqih, dia mengerti hukum. Tetapi tidak semua faqih itu berhak untuk berfatwa. Nah, seorang yang mengerti hukum itu baru boleh berfatwa kalau dia mampu mengkaitkan atau menyambungkan bainan nassi wal waqi', antara teks dengan konteks, antara teks dengan realitas. Nah, orang yang mampu menyambungkan itu, yarbutu bainan nassi wal waqi', maka dia bisa menjadi mufti gitu. Nah, orang yang menjadi mufti pun ya, ketika dia berfatwa maka fatwanya itu tidak mengikat siapapun. Ya. Dia tidak bisa merubah satu kondisi objektif. Nah, misalnya mohon maaf kalau misalnya ada ada suatu pasangan suami istri, lalu kemudian dia bertanya kepada mufti tentang permasalahan yang terjadi, lalu kemudian mufti mengeluarkan hukumnya bahwa suami istri harus pisah misalnya, maka tidak serta-merta ketika itu dia pisah ya. Dia hanya bisa pisah kalau kemudian hukum itu dikeluarkan oleh qadhi. Nah, qadhi itulah yang bisa yugoyirul waqi', yang merubah situasi. Ya, jadi fatwanya dia, keputusannya itu bisa merubah situasi yang objektif. Nah, terkadang kita ketika bicara tentang hukum, ya kita mencampur adukan antara faqih, mufti, dan qadhi. Maka setiap orang yang mengerti hukum, ya kemudian dia berlaku sebagai seorang mufti, bahkan juga meletakkan dirinya sebagai seorang qadhi. Akhirnya terjadi kacau balau, ya. Orang bingung mana yang harus diikuti. Ya. Nah, untuk qadhi itu mendapatkan legitimasi itu sebenarnya kan hanya dari pemerintah. Jadi ketika pemerintah menetapkan, maka dia menjadi hakim, dan karena dia menjadi hakim, maka vonisnya itu nafiz, ya. Dia berlaku, dia merubah realitas. Tapi sepanjang mufti, apalagi sekedar faqih, itu tidak merubah keadaan. Terkadang, ya, dan itu sering sekali terjadi di masa di mana semua orang bisa berfatwa. Bahkan yang tidak mengerti hukum pun itu
meletakkan dirinya sebagai seorang mufti. Tidak serta-merta orang yang faqih bisa berfatwa, apalagi sekedar mohon maaf misalnya menjadi ketua ormas ya. Lalu dia berfatwa, kemudian dengan itu dia minta fatwanya diikuti. Nah, hal-hal seperti ini menjadi concern dari Al-Azhar karena ternyata banyak sekali fatwa-fatwa yang tidak memberikan solusi tapi justru menambah masalah. Banyak sekali pendapat-pendapat hukum yang tidak dilandasi oleh otoritas dan kredibilitas yang ternyata justru menimbulkan kompleksitas di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini 3 concern Al-Azhar terkait dengan pemikiran keagamaan. Nah, kalau kita bicara tadi saya ya Pak Prof. Imam Suprayogo terkait dengan salah paham agama, menurut saya fenomena itu sebenarnya tidak hanya terjadi pada masa-masa sekarang. Bahkan ketika Rasulullah SAW pun ya, para sahabat juga ada yang keliru dan salah memahami teks gitu ya. Ketika misalnya Allah Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya. Makan minumlah kamu pada malam Ramadan sampai kemudian tali hitam, tali putih itu kelihatan dari tali hitam. Ada sahabat yang memaknakan itu benar-benar tali, sehingga dia bentangkan tali di rumahnya gitu, untuk melihat gitu, bahwa dia tetap makan minum, sahur, sampai kemudian kelihatan pembeda tali yang putih itu dari yang hitam. Dia tidak mengerti bahwa yang dimaksudkan itu adalah sampai munculnya fajar, sampai datangnya waktu subuh. Artinya, ya, tidak semua orang di setiap masa itu memiliki kadar kefahaman yang sama terhadap Al-Quran. Karena itu dari awal Rasulullah SAW berupaya untuk meluruskan. Dan pada masa beliau juga, beliau menunjuk beberapa sahabat yang dijadikan sebagai rujukan. Ada Imam Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidina Mu'az bin Jabal, ada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, dan beberapa sahabat-sahabat utama. Sehingga sahabat-sahabat yang lain yang memiliki awaman di dalam teks itu bisa merujuk kepada sahabat-sahabat yang diberikan otoritas oleh Rasulullah SAW. Nah, untungnya pada waktu itu kan masih ada Rasul, sehingga tetap ada rujukan akhir. Nah, ketika Rasul telah wafat, lalu kemudian terjadi penyebaran Islam yang luar biasa, kemudian yang masuk Islam bukan hanya orang Arab, ya, artinya mulai terjadi deviasi yang semakin lebar, ya. Ragam kefahaman itu semakin jauh gitu antara satu dengan yang lain. Kalau pada masa Rasul, perbedaan pemahaman itu antara sesama Arab terhadap teks Arab. Kalau setelah Rasul wafat, setelah penyebaran Islam, ya antara orang Arab dengan non-Arab, antara orang Persia dan seterusnya, dan termasuk kita orang Indonesia gitu. Artinya memang deviasi atau perbedaan pemahaman itu dengan sendirinya memang akan semakin luas. Tetapi syukurnya ya, Bapak-bapak Ibu, sebenarnya kan para ulama juga sudah memberikan panduan-panduan. Nah, kalau kita dalam istilah ulama, kalau kita ingin memahami Al-Quran, ya kita datangi rumah itu dari pintunya ya. Fa'tul buyuta min abwabiha, datangi rumah itu dari pintunya. Nah, ulama kan memberikan 3 hal ya, yang paling mendasar. Pertama ya kita menguasai periwayatan yang ada terkait dengan teks. Karena bagaimanapun periwayatan yang akan mengutuhkan itu di dalam pemikiran kita. Yang kedua, kita mengerti konteks. Karena Al-Quran itu kan dalalatul alfaz, yaitu kata, itu kalimat, bergantung kepada konteks. Ya, kemudian yang ketiga, itu berkaitan dengan pemahaman bahasa Arab. Nah, kalau 3 hal ini kita kuasai, ya menurut saya kita akan relatif lebih mengerti ya tentang makna-makna Al-Quran. Kalaupun terjadi perbedaan pemahaman ya setelah 3 hal ini dipenuhi, periwayatan sudah cukup, kemudian sabab sudah dipenuhi, kemudian juga kaidah-kaidah bahasa Arab juga sudah dipedomani, maka ketika terjadi perbedaan penafsiran, perbedaan itu disebut oleh ulama sebagai ikhtilaf tanawwu, perbedaan yang tidak saling menafikan. Karena itu Pak Prof Imam ya, kalau Pak Prof membaca di dalam tafsir misalnya dalam satu ayat ada 10 pendapat ya, itu jangan berkecil hati Pak Prof ya. Karena kalau dicermati 10 pendapat itu bisa jadi semuanya atau mungkin sebagian besarnya
itu ikhtilaf tanawu, perbedaan yang tidak saling menafikan tapi justru saling melengkapi. Contoh sederhana ya, misalnya ayat summa awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat al-ayat. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an, Alkitab kepada hamba-hamba kami. Di antara hamba-hamba kami itu ada yang pertama zalim pada dirinya, yang kedua orang yang pertengahan, ya. Yang ketiga orang yang selalu menjadi pelopor kebaikan. Nah, ketika menafsirkan zalimun li nafsihi ini kan banyak sekali pendapat ulama. Ya. Ketika menafsirkan muqtasid juga sama. Ketika menafsirkan sabiqum bil khairat juga sama. Tetapi kalau kita lihat keseluruhan perbedaan itu, ternyata perbedaan itu tidak saling menafikan, tapi justru menunjuk kepada makna yang sama. Bahwa zalimul li nafsihi itu yang meninggalkan kewajiban. Bahwa muqtasid itu yang mencukupkan diri hanya melaksanakan yang wajib. Bahwa yang sabiqun bil khairat adalah yang melengkapi yang wajib itu dengan yang sunnah. Nah, contohnya macam-macam. Misalnya zalimul li nafsihi dalam konteks sholat adalah orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Sedangkan muqtasid 5 waktunya dia jaga. Sabiqum bil khairat, selain 5 waktu dia tambah sama sholat sunnah. Dalam konteks sedekah misalnya, zalimul li nafsi yang nggak mau berzakat padahal mampu. Muqtasid yang mencukupkan diri hanya zakat yang wajib. Sabiqum bil khairat yang menambah zakatnya dengan sedekah-sedekahnya. Artinya apa? Demikian beragamnya pendapat itu, tapi tidak saling menafikan, justru saling melengkapi. Itu satu perspektif yang yang membuat kita lebih adem, Bapak-bapak Ibu, untuk melihat perbedaan sesungguhnya. Jadi ketika kita membaca khazanah keilmuan Islam, khususnya tafsir Al-Quran, maka 96 atau 97% itu adalah ikhtilaf tanawu, bukan ikhtilaf tadad. Perbedaan yang saling melengkapi, bukan perbedaan diametral yang saling membelakangi. Bahkan perbedaan diametral pun sebenarnya itu memperkaya khazanah hukum kita. Contoh, ketika seorang wanita ditalak, maka dia punya iddah itu kan 3 kali. Ya. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang-orang yang ditalak perempuan itu dia beriddah itu 3 kali. 3 kali apa? Kalau Imam Syafi'i mengatakan quru itu adalah 3 kali suci. Kalau mazhab yang lain sebagai mengatakan 3 kali haid. Antara haid dengan bersuci kan bertolak belakang. Tetapi dalam konteks kelapangan hukum, maka bertolak belakangnya ini pun juga masih menjadi rahmah gitu. Dengan kata lain ya dipersilahkan siapapun kaum perempuan misalnya ingin menggunakan mazhab Syafi'i, maka dia menghitung idahnya itu adalah 3 kali suci. Yang menggunakan mazhab yang lain menghitung idahnya 3 kali haid misalnya. Terserah pilihan masing-masing. Artinya yang ingin saya katakan adalah perbedaan yang terdapat khazanah asik yang merupakan hasil dari eksplorasi para ulama kita dari masa ke masa, itu justru pada akhirnya ya, dalam pandangan saya pada akhirnya justru lebih dari musibah. Jadi khazanah yang memperkaya intelektual kita ya, memperkaya khazanah intelektual Islam ya, dan membuat Islam itu menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk diamalkan. Misalnya, terakhir saya ingin sampaikan, saya sebagai seorang yang bermadzhab Syafi'i misalnya, ketika saya tawaf, ya, tawaf di Ka'bah misalnya, kalau saya tetap pakai mazhab Syafi'i, itu kan nggak akan selesai tawaf saya, Bapak-bapak Ibu. Karena saya kan pasti akan tersentuh. Kalau nggak nyentuh, ya pasti disentuh kan. Dan dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad itu, pendapat yang kuat, nyentuh, disentuh, ya batal wudu gitu. Lah kalau batal wudhu ya kapan selesainya? Begitu putar satu kena, pergi lagi, wudhu lagi. Karena itu kemudian ya kita mazhab Maliki. Walaupun pada ibadah yang lain bermazhab Syafi'i, tapi kita mengikuti khusus untuk tawaf misalnya mazhab Maliki. Bahwa tidak apa-apa kalau sekedar bersentuhan. Nah, artinya apa? Rentang perbedaan ini justru kalau kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya, kalau kita sebagai umat Islam mampu secara dewasa menempatkan pendapat-pendapat fikih pada tempatnya masing-masing, maka dia tidaklah saling menafikan satu sama lain, tetapi akan mempermudah kita untuk melaksanakan tuntunan-tuntunan agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin.